Oke. Halo, pagi semua. Pagi, Masih Pak. bareng. Malam, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Malam. Enggak, Pak. Suram soalnya, Pak. Wah, Kamarnya gelap, Pak. Maklumi, Pak. saya pikir kamu lagi negara bagian mana gitu kan. Bisa. Materi. Tugas aman? Aman, Pak. Oh iya, Pak. Oh iya. Yang pas pertemuan ketiga, maaf, Pak. Saya lupa upload, ada di lab kampus, tapi udah saya upload kemarin. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, bagi teman-teman sekarang kita masuk ke kawan berikutnya. Kali ini kita masuk ke jaringan semantik. Oke, nah jaringan semantik. Oke, nih, jadi apa sih jaringan semantik itu? Nah, jadi jaringan semantik itu sebenarnya kita jadi bilang pengetahuan yang disusun ke sebuah jaringan. Jadi sebenarnya kita lihat ada suatu kasus gitu, dari suatu kasus atau suatu permasalahan itu kita kumpulin nih pengetahuan atau knowledge apa yang bisa kita punya dulu ya, kita bisa hasilkan dulu dari si permasalahan tersebut. Kita kumpulin si permasalahan atau permasalahan si pengetahuan atau knowledge yang bisa kita peroleh dulu. Jadi biasa pengetahuannya itu bisa kita nyatakan dalam sebuah bentuk node. Nodenya itu bisa menyatakan suatu objek, suatu konsep atau suatu situasi. Oke. Nah, dinyatakan dalam bentuk kotak atau lingkaran ya. Jangan bentuk yang lain. Oke, nah lalu setelah itu kita kasih art atau link nih. Art atau link ini menyatakan hubungan antara satu buah node dengan node lainnya. Oke, lalu kita kasih tanda panah. Oke, nah si link ini, oke. Link ini juga bisa apapun sih ini, bisa nandain bahwa antara A dengan si B ini merupakan A itu subclassnya dari si B, atau B ini merupakan a kind of B gitu kan, atau A ini instance of A gitu, atau A ini ayah dari si B atau apapun lah. Intinya setiap kali ada hubungan kita kasih jelasin juga tuh hubungannya itu sebagai apa gitu. Oke. Ini nggak harus yang ada di sini ya, intinya terserah mau subclass mau apapun. Yang penting kita harus determinasi atau kita jelasin hubungannya itu apa. Nah, contohnya di sini. Oke, nah sini pakai lingkaran ya, misalnya sini hewan gitu. Nah, lalu kita kasih ada reptil, ada mamalia gitu kan, kita kasih hubungan gitu bahwa si reptil dan mamalia itu adalah subclass dari hewan nih. Tadi kita bilang reptil adalah hewan gitu, mamalia adalah hewan. Nah, berarti kita tahu nih bahwa si mamalia dan hewan mempunyai link ya. Nah, sisa mamalia kita dapat peroleh lagi nih. Nyata kalau mamalia ini memiliki bagian kepala gitu kan. Oke, kita dapat lagi. Nah, setelah itu dapat lagi pengetahuan gitu. Misalnya nyata ada binatang yang termasuk mamalia itu adalah gajah gitu. Dimana di gajah itu kita lihat nih dia punya ukurannya besar, punya warnanya abu-abu gitu. Dan di sini nyata ada dua, yaitu namanya Clyde dan juga Bonnie. Jadi kita bisa definisikan lagi bahwa si Clyde sama si Bonnie ini merupakan adalah gajah gitu, atau instance of gajah. Nah, apapun gitu, knowledge yang bisa diperoleh, bisa didapat, kalian bisa masukin ke dalam si ini, si jaringan semantik ini. Nah, misalnya si Bonnie ini kita tahu juga bahwa dia itu suka apel. Udah, sesimpel itu gitu berarti. Jaringan semantik itu kalian peroleh knowledge yang kalian punya, lalu kalian gambarkan nih hubungan di antara tiap-tiap objek atau pengetahuan yang kalian punya tadi atau situasi apapun yang kalian dapat itu,
ke dalam bentuk si jaringan semantik ini. Nah, ini contoh lagi. Ini misalnya silsilah dari keluarga si Suzy and Tom. Oke, nah di mana si Suzy ini jadi punya orang tua ya, di mana si ibunya itu adalah Anne, ayahnya adalah Bill gitu kan. Ya udah pasti si Anne dan Bill ini suami istri. Oke. Begitu juga dengan si Tom gitu. Si Tom punya ibunya dari Carol, ayahnya dari si Dave gitu kan, di mana si Suzy and Tom punya anak dari si John. Gitu. Ini bentuk jaringannya gitu, antara hubungan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Oke ya, udah mulai terbayang ya. Nah, ini juga sama. Kalau ini realistic knowledge-nya untuk siapa ya? Oke, mungkin ini si Sam berarti kita simpulkan aja sebenarnya bisa dari titik manapun gitu. Tapi ini misalnya dari si Sam gitu. Berarti kita mau dapet ini si Sam ini kayak gimana sih? Berarti si Sam ini adalah manusia gitu kan. Manusia adalah human being butuh makanan gitu kan. Si Sam menikah dengan si Kay adalah woman juga sama gitu kan. Nah, di mana si Sam dan si Kay ini punya anak gitu kan, anaknya namanya Joe, terus si Joe pergi sekolah atau apapun gitu. Intinya semua pengetahuan atau knowledge yang kalian bisa peroleh, kalian masukin ke dalam jaringan semantik ini. Oke. Nah, ini contoh sederhana gitu. Pengetahuan yang kalian punya awal tuh baru sedikit gitu. Misal kalian cuma punya adalah kalian ngeliat seekor kenari. Kita tahu nih bahwa kenari ini adalah burung gitu, dan kita lihat si burung ini memiliki sayap dan dia bisa terbang. Udah, kalian punya pengetahuan cuma seperti itu. Oke, nah dari situ kalian misalnya pengen melakukan perluasan. Oke, nah bisa perluasannya ini misalnya kalian ngeliat lagi, yaitu di sini dia mau nambahin ada node penguin nih. Otomatis kan kalian tahu penguin itu juga adalah burung nih. Oke. Oke, ini penambahan node yang sama, lalu bisa ditambahin ke objek yang lebih khusus. Oke. Nah, di sini kita tambahin objek khususnya itu dari si kenari itu, ternyata ada banyak jenisnya nih. Ternyata jenis dari burung kenari itu ada salah satunya adalah Tweety. Nah, langsung aja. Ini penambahan untuk objek yang lebih umum. Nah, ini penambahan nih. Jadi dari awal dari kenari adalah burung gitu kan, burung punya sayap dan bisa terbang. Saya tambahin lagi nih, soalnya ada tadi kita lihat tambahan objeknya penguin, kita tambahin lagi di sini sih langsung penguin adalah burung gitu kan. Lalu si Tweety adalah kenari, adalah jenis dari kenari ya. Di sini ada penambahan lagi di mana si burung itu adalah hewan dan hewan itu bernapas dengan udara. Oke, nah ini kita dapat nih. Oke, nah. Oh, ini belum ada situasinya. Oke, kita masuk sini. Nah, ini caranya bertanya kepada node gitu. Cara kita mengetahui gitu dari jaringan ini. Buat kita memastikan gitu. Misalnya kita pengen tahu nih gimana cara burung berpindah tempat gitu kan. Dari si jaringan ini kita bisa lihat dong. Si burung ini berpindah tempatnya dengan cara terbang nih kalau berdasarkan si jaringan semantik, berdasarkan pengetahuan yang kita punya gitu kan. Oke. Ini sama ya, ketika kita tanya kalau cara Tweety berpindah tempat gitu kan, dari jaringan tematiknya ini, kita juga bisa ngelihat. Oke, dari si jaringan ini kan Tweety ini adalah burung gitu kan. Kita pengen tahu si Tweety ini berpindah tempatnya gimana. Kita tahu bahwa si Tweety ini adalah Tweety ini adalah kenari ini adalah burung gitu kan, di mana sih kita berdapat informasi bahwa burung itu berpindah tempatnya dengan terbang. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa si Tweety ini ya berpindah tempatnya dengan terbang. Nah, nah tapi dengan situasi tadi, ketika kita tanya cara penguin berpindah tempat, itu otomatis jawabannya juga sama ya, terbang. Padahal ternyata kita tahu nih bahwa si penguin ini nggak bisa terbang gitu kan. Bahwa fakta yang di jaringan semantik yang tadi itu berarti salah. Karena kita tahu bahwa secara fakta bahwa penguin itu nggak bisa terbang. Nah, berdasarkan jaringan tadi, kalau kita tanya gimana cara penguin berpindah tempat,
jawabannya pasti terbang. Nah, untuk mengatasinya itu kita butuh namanya itu override. Oke, jadi kita bisa tambahkan link khusus yang sifatnya sama gitu, tapi informasi berbeda. Oke, nah di sini kita tambahin nih bahwa si penguin ini berpindah tempatnya berjalan gitu. Jadi otomatis ketika si bertanya gitu kan ke gimana cara penguin berpindah tempat, udah dapat si penguin berpindah tempatnya berjalan. Tapi kalau penguin adalah burung, ya iya gitu. Oke, ini masih. Ini latihan sebenarnya buat kalian. Oke, untuk ngebuat tadi representasikan untuk sebuah jaringan. Untuk sistem komunikasi komputer, pertimbangkan gitu, jaringan LAN, jaringan ini. Kalau sistem akademik, ini nanti aja. Oke, nanti aja ya. Kalau saya ingat, kalian kerjakan. Kalau kalian lupa, ya udah. Kalau saya lupa, ya udah. Kita lanjut dulu. Ini frame. Nah, ini udah pembahasan berbeda ya. Kita masuk ke frame. Frame ini untuk semantic net ini dilengkapi dengan properties. Nah, jadi suatu frame tadi kita bisa menggambarkan suatu entitas sebagai set dari atribut atau nilai yang berkesesuaian. Oke, frame itu berelasi dengan frame lainnya. Oke, nah contoh utamanya sini adalah frame gitu kan. Frame name-nya apa? Atributnya ada slot gitu, value-nya isinya adalah filler, list of value, bisa range, bisa string, bisa apapun. Nah, contohnya ini gitu kan, ada frame namanya book, slotnya filler, title, isi value-nya itu ada title, ada author, ada years. Gimana ya, si title punya value-nya lagi gitu. Isi title-nya apa, author-nya apa, years-nya kapan gitu. Nah, fitur-fitur untuk representasi frame ini, oke. Kenapa kita harus buat si frame ini? Jadi tujuan awalnya tuh ini supaya ada dukungan nilai yang lebih natural dari semantik tadi. Semantik itu kan kita cuma kumpulin knowledge yang kita punya, lalu kita gambarkan relasinya gitu. Tapi tiap objek itu kita lebih ada apa value-nya atau apapun kita belum tahu gitu kan. Burung itu punya apa aja sih gitu. Kita perlu detailin. Nah, di sini jadi lebih merepresentasikan itu isi dari si tiap-tiap node semantik tersebut. Oke, nah jadi ketika kita nanti mulai coding gitu kan, ketika kita mau mulai bisa dalam coding, dalam pembuatan sebenarnya ini lebih diarahin ke dalam bentuk database sih. Tapi ke dalam object oriented juga tepat. Karena ketika kalian mau mulai coding gitu kan, kalian harus bikin dong si objeknya ini, objek burung tadi butuh apa aja, punya variabel apa aja. Nah jadi kita lebih gampang. Karena kita udah dapat gambaran objek yang mau kita buat. Si burung tadi punya value apa aja, punya atribut apa aja, nilainya apa. Oke, dan inheritance-nya pun bisa kita atur gitu. Kalau kita lihat sih semantik tadi kita udah bisa dapat nih bahwa si kenari merupakan parent dari dari Tweety ini merupakan parent dari burung kenari. Kenari ini parentnya parent dari burung. Burung ini misalnya dari parent dari hewan. Nah, jadi secara inheritance, secara coding object oriented kalian udah jadi gampang banget nih karena udah dijelasin secara detail. Oke, nah ini contoh, misalnya hotel gitu kan, satu buah ruangan hotel. Oke, nah kita pengen waktu itu ada di mana roomnya, where-nya, lokasi hotelnya. Dan di mana isi kontennya itu adalah beberapa objek lagi nih. Ternyata ada hotel chair, hotel phone, sama hotel bed. Oke, di mana si hotel chair itu satu buah objek lagi, di mana dia punya atribut yaitu ada height, nama jumlah kakinya berapa, jumlah telepon, itu punya si billing dari si tamunya. Lalu kalau hotel bednya itu atributnya itu ada si size dan juga part. Oh ternyata si partnya ini objek lagi nih. Partnya ini juga objek lagi, di mana objeknya itu adalah si mattress, di mana dia punya atribut itu harga. Oke, ini ada yang salah gitu, sah aja gitu. Tiap objek isinya turunan dari isinya kumpulan dari beberapa objek, dan objeknya itu dalamnya isinya adalah objek lagi pun. Ya kalau emang situasinya seperti itu ya kenapa enggak gitu. Oke. Nah ini yang tadi ya, misalnya kita mau bikin
frame si gajah gitu kan. Gajah ini kita jelasin nih. Si gajah merupakan subclass dari si mamalia gitu. Berarti si gajah ini turunan dari mamalia gitu kan. Dimana si gajah ini punya belalai, punya warna, punya atribut, punya habitat. Lalu ada binatang sirkus, di mana dia merupakan subclass dari hewan, lalu atributnya habitat dan keahlian. Gitu kan. Si Clyde ini merupakan binatang, merupakan objek dari binatang sirkus dan juga gajah, punya warna juga punya pemilik. Nah, ketika ada pertanyaan gitu kan, kita pengen tahu nih keahlian si Clyde ini apa nih? Oke, yang pertama pasti ada sebelahnya sebelum saya masuk. Nggak ada. Pertama kita kasih Clyde dulu ya. Kita Clyde ini tahu nih bahwa dia itu merupakan objek dari binatang sirkus sama dengan gajah gitu. Dicari lagi apakah dari si Clyde ini ada atribut keahlian gitu kan. Ketika nggak ada, ya otomatis dia akan naik ke parentnya gitu ya. Saya naik parentnya itu ke binatang sirkus nih. Ke binatang sirkus ada keahlian. Nah kalau ada, ya udah dia bisa langsung dapetin value-nya itu adalah keseimbangan di atas bola. Oke, nah jadi ketika return-nya gitu kan, ketika ditanya apakah kalian Clyde, return-nya itu pasti keseimbangan di atas roda. Ini professional logic. Oke, professional logic ini kita ada masuk sini aja. Oke, kayaknya sih bingung. Oke. Oke, ini sedikit aja sebenarnya. Professional logic itu kita bahas ya pertemuan sebelumnya. Jadi, salah satu cara itu kan representasi pengetahuan itu kan ya dengan menggunakan professional logic gitu. Bahwa nilai itu cuma ada dua nih, bisa benar, itu bisa salah gitu kan. Oke. Nah, di dalam si properti tadi gitu kan, si logic tadi kita kembangkan gitu, nilainya itu dalam misalnya nilai P itu apakah sesuai dengan Q atau R gitu kan, lama-lama tersebut bisa kita hubungkan dengan si relasi logika tadi. Nah, oke, nah tapi si professional logic itu ternyata nggak cukup powerful nih untuk merepresentasikan pengetahuan secara general. Oke, jadi nggak mungkin untuk membuat pernyataan umum, misalnya oke, di sini semua mahasiswa mengikuti ujian. Ini masih oke gitu. Tapi jika mahasiswa mengikuti ujian, maka ada kemungkinan dia berhasil atau gagal. Oke, nah kondisi ini adalah sebenarnya kalau secara tadi profesional logic itu bakalan bingung dong. Bahwa jika mahasiswa mengikuti ujian, maka ada kemungkinan dia berhasil atau gagal. Berarti dia bingung nih, buat nilai ini benar atau salah nih. Oke, karena dia bukan di kedua-duanya tuh. Nilainya itu ya ya bisa benar, bisa juga tidak gitu kan. Jadi jika ada mahasiswa yang mengikuti ujian, ada kemungkinan dia berhasil atau gagal. Nah, di sini kita butuhin predikat logik. Nah, predikat logik ini oke ya. Ini jika di dalam predikat logik ini dia ada berupa masih unit dasar gitu. Ini masih dasar aja sebenarnya. Ketika penggunaannya ini kita namain sebagai atomic sentence atau kalimat atomik. Contohnya ini kayak likes atau tall. Oke lah, argumennya itu bisa berupa konstan, bisa berupa variabel, bisa berupa function. Oke. Ini contohnya ya, misal kalau konstan ya udah kita jelasin gitu. Misalnya si addition ya udah namanya addition gitu. Variabel mau x, mau y, mau a, mau b, mau c apapun. Kalau expression kayak biasa ya, bikin expression lalu dalam kurung hasilnya butuh kabar variabel atau apa. Oke. Nah, ini contohnya. Misalnya bikin function suka gitu kan, di mana x dan Richard butuh dua variabel itu ketika dibaca isinya adalah x suka Richard, teman gitu kan. Ini juga sama. Ini ada objek objek function di dalamnya function lagi gitu kan. Ada function teman di dalamnya itu adalah function ibu dari
Oke. Nah, jadi ketika dibaca berarti ibu dari si Joe adalah teman dari si ibu dari Ji. Oke, nah. Oke, nah si kalimat tadi juga bisa kita kombinasikan ya sesuai dengan situasi kalian aja. Mau pakai sesuai dengan kebutuhan kalimat penggunaannya aja. Ini mau likes, mau end. Oke, waduh, ini simbolnya saya sulit sebutkan. Ini apa saya nyebutnya ya? Yen. Oke lah, jadi si simbol 3 ini untuk quantifier, sedangkan sama beberapa ini their axis. Oke, ini axis ini lambang apa ya? Lambda. Oke, lambda terbalik ya, biar gampang. Oke, dan satu kalimat itu juga bisa beberapa ya, bisa lebih dari satu quantifier. Oke. Nah, ini langsung ke kasusnya aja. Contoh kasusnya kita mau ngebuat gitu kan satu sistem pakar untuk memberikan saran gitu kepada si usaha kecil ini tentang paket software apa yang harus digunakan. Oke, nah di mana di sini variabel yang kita punya gitu kan. Kita lihat dulu gitu bahwa si perusahaan itu dilihat dari fungsi dia dan juga WP ini apa ya? WP ini paketnya ya, jenis paket softwarenya gitu kan, A, B, dan C gitu. Oke, jadi biayanya kita tentuin gitu kan, biaya dia atau budget dia itu rendah atau tinggi, function dia kebutuhannya gimana, mau yang simple apa mau yang kompleks. Nah, dari pernyataan tadi nih, dari pernyataan ini kita bisa masukin nih ke dalam satu apa? Ke dalam metode ke dalam representasiin secara semantik dan predikat kalkulus. Oke, untuk mempermudah dibuat aturan. Oke, ini kita sederhanain dulu ke dalam bentuk tabel aturan. Oke, di mana di sini aturannya ini? Kalau fungsinya simple, biayanya rendah, aplikasi yang disarankan itu A, aplikasinya simple, biayanya tinggi, yang direkomendasikan aplikasinya A gitu kan. Kalau aplikasinya fungsinya kompleks gitu, tapi budgetnya rendah, biayanya rendah, nggak usah diambil gitu, ibaratnya nggak usah direkomendasikan aplikasi apapun. Tapi kalau fungsinya kompleks, biayanya tinggi, kita rekomendasikan B atau C. Nah, dari sini kita bisa bikin aturan nih, kan dari si pohon ininya, pohon aturannya di mana sih kita bagi jadi simple dan kompleks. Dimana kalau simple ini sama yang bisa rendah bisa tinggi, kompleks juga sama ya, bisa rendah bisa tinggi gitu kan. Tapi kita lihat gitu. Ketika simple biasa rendah, maka aplikasinya A. Ketika simple itu tinggi, aplikasinya A. Ketika kompleks itu rendah, tidak ada yang kita sarankan. Tapi ketika kompleks dan tinggi itu bisa B dan juga bisa C ya. Sesuai ya. Secara aturannya. Nah, ini jadi ketika kita udah buat pohon itu, nah kita tinggal bikin nih tadi kaidah produksinya nih. Oke. Aturannya sama sih sebenarnya ketika kita cara ngebacanya. Jadi jika fungsinya simple terus dicek lagi gitu kan biayanya rendah atau tinggi maka si WP-nya A. Dan jika fungsinya kompleks dan biaya rendah maka nggak ada yang bisa dipilih. Jika fitur kompleks biayanya tinggi maka pilih B atau C. Nah ini jaringan semantiknya gitu cara ini ya. Jadi dia lumayan banyak karena ya balik lagi karena situasi cuma 3 variabel dan di mana fungsinya itu balik ke si A, B atau C tadi. Nah, jadi lumayan banyak linknya, tapi sebenarnya ini simple kok. Oke, nah di mana ya kita masuk ke dari enaknya sih dari bawah sih sebenarnya. Di mana dari fungsi ada simple sama kompleks gitu kan. Menu biaya juga insert of ya kan. Jadi insert of-nya ada low, ada high gitu. Di mana si WP ini juga sama. Insert projectnya insert of-nya itu terdiri dari A atau B atau C gitu kan. Nah, di mana si WP ini juga punya ini ya, punya biaya dan juga punya fungsi gitu. Issued oh has a, ini nggak ada masalah. Tergantung kalimat kalian untuk ngejelasinnya aja. Nah, di mana lalu udah jelasin semua masing-masing ya. Mana si projectnya itu punya A atau B atau C, fungsinya itu punya rendah, punya tinggi,
biayanya itu punya rendah, punya tinggi, fungsinya itu punya simple sama kompleks. Nah, kita dijelasin semua, baru kita jelasin hasilnya nih. Kalau si ininya fungsi, si ininya simple gitu kan, projectnya itu adalah simple dan si biayanya rendah, maka direkomendasikannya ke A. Kalau biayanya tinggi, projectnya simple, nah ini dia diarahin ke A juga tetap. Oke, lalu kalau si projectnya fungsinya kompleks, biayanya rendah, nggak ada ya. Nah, tapi kalau biayanya tinggi, lalu dia si biayanya juga kompleks, diarahnya itu bisa ke B, bisa juga ke C. Nah, seperti aja gitu. Nah, kalau kalian mau gambarin jaring semantik, kalian definisikan knowledge yang kalian punya gitu kan, terus kalian relasiin, nah baru masuk ke fungsinya. Oke, nah ini frame-nya. Gitu kan. Jika kalian mau bikin tadi, bikin frame-nya, nama skemanya adalah aplikasinya WP gitu kan. Kalian belum tahu fungsinya apapun. Tapi sini kita kasih kondisinya. Kalau mau pakai yang A, fungsinya itu bisa fungsinya simple, biayanya tinggi gitu, atau fungsinya simple, biayanya rendah. Kalau mau yang B atau C itu fungsinya kompleks, biayanya tinggi. Selain itu udah nggak ada. Oke, nah ini latihan. Kita pakai ada berapa sih? Ada 3 ya. Oke, ini latihan pertama. Berarti kalian diminta untuk memperluas jaringan semantik yang ada di kanan ini. Jadi ayam adalah unggas, di mana unggas memiliki sayap dan dia makan biji-bijian, kan? Kalian perluaskan dengan menggunakan objek yang sama. Oke, berarti ada apa lagi nih yang selain unggas gitu kan? Apapun ya. Misalkan ada naga adalah unggas, atau apa lagi? Oke, apapun lah. Dia kalian menambahin satu buah objek lagi, di mana objek yang sama. Lalu kalian tambahin lagi si objek yang lebih khusus. Oke, yang lebih khusus lagi, misalnya ayam ini masih terlalu umum nih, ada yang lagi spesifik gitu. Misalnya kalian punya ayam namanya Yanto, ya silahkan aja. Yanto adalah merupakan ayam. Lalu, oke, nah tambahin lagi satu buah objek yang lebih umum. Wah, ini mah gampang. Oke, jadi kalian cuma nambahin objek yang sama, objek yang khusus, sama objek yang umum. Oke. Nah, kalau tugas kedua ini kita dalam bentuk logika, pengetahuan organisasi. Oke. Representasikan. Tentang pengetahuan bawahan langsung. Representasikan tentang atasan langsung. Oke. Oh, ini juga sama. Sebenarnya ini cuma pohon atasan bawahan. Kalian tinggal representasinya itu yang ini. Lewat. Aduh, panjang nih. Butuh ini kayaknya nggak butuh deh. Nggak butuh sih. Ini kalian bikin tabel. Tabel aturan atasan bawahan. Enggak, kalian nggak butuh tabel aturan. Langsung aja. Ini juga udah direpresentasikan pohonnya tadi ya. Kalian udah ada. Nah, tinggal bikin aturan ini doang nih. Jadi bikin aturannya tadi, representasiin bahwa si ini. Bikin aturan 1, si A adalah atasannya siapa, aturan 2, si B atasan siapa, aturan 3, aturan 4, segala macam. Frame juga enggak. Oke. Nah,
Iya, untuk atasannya juga sama. Atasan langsung, bawahan langsung. Bicara kita mau nanyakan. Oke. Nah, oke, jadi ada 3 ya tugasnya buat kalian. Yang pertama ini kalian perluaskan. Ini yang kedua bikin representasiin si atasan dan bawahannya. Terus gimana cara kita tahu gitu kan kalau si Eka atasannya itu gimana cara menanyakannya. Sama mana tadi ya? Sama ini. Iya betul. Kalian bikin representasiin. Nah, 3 tugas sini sampai sini. Kalau pencet. Ada yang mau bertanya? Berarti kalau Bapak ingat doang, Pak. Hah? Kebetulan saya ingat semua. Oke ya. Tugasnya berarti itu buat satu repetrasi satu aja, satu gambar aja gitu. Ini berarti ada 3 dong. Si tugas 1 kan kalian lanjutin nih. Si jaringan semantik ini kalian perluas. Ekannya satu gambar dong. Oke, ini jaringan kedua. Bahwa sini kalian ini nggak kalian gambar sih. Kalian cuma tadi bikin list aturannya. Oke, untuk aturan bawahan langsung, untuk aturan atasan langsung. Sama ya tadi, kalau mau tanya si Eka itu gimana cara dia mencari tahu. Oke, ini gambar kedua nih. Tapi nggak digambar yang ini. Yang ketiga, yes. Ini bukan ini. Lah dia hilang. Yang ketiga ini, aduh ini ada 2 sih. Satu jaringan sistem komputer, satu sistem akademik. Jadi yang benar yang mana, Pak? Jadi ada 4 dong Pak harusnya Pak. Iya. Ini ada 4 soal dong. Ya udah yang ini salah satu deh. Oke. Ini serah kalian mau kerja yang mana? Tadi 3 dong. Tadi 2, yang ini pilih salah satu. Saya pilih, tambahin dong Pak itu tulisannya jadi ini. Pilih salah satu gitu biar nggak salah paham. Oke. Pilih salah satu case. Salah situ. Waduh, waktu komplitnya. Biar marah-marah Pak. Nah, dia nggak. Salah satu case di bawah. Oke ya. Jadi ada 3 ya. Tadi latihan 1, latihan 2, sama ini latihan 3. Saya pindahin ini ke bawah nih. Nah, berarti nanti di-upload lagi, di-upload ulang. Apa? Yang PPT-nya. Iya, kan iya. ini udah di-upload. Nah, nanti saya upload lagi yang ini. Oke. Nah, jelas ya. Berarti ada 3. Yang pertama ini, kalian perluas jaringan semantik ini. Yang kedua ini, kalian jelasin, kalian buat kondisinya. Kita mengenai kondisi bawahan langsung, atasan langsung, dan gimana cara mencari tahu. Yang ketiga ini, kalian pilih salah satu. Kalian mau bikin jaringan semantik untuk sistem komunikasi komputer atau mau sistem akademik. Udah. Dan perlu diingat ini ya, jaringan ini cuma boleh lingkaran atau kotak. Tolong jangan yang lain-lain. Dan kalau udah pakai bulat semua gitu ya. Jangan dibeda-bedain sebab nanti ya saya baca takutnya emang ada perbedaan gitu. Yang satu kotak, satu bulat, mungkin ada tujuan dan maksud. Kayak ini beda sama flowchart gitu. Saya untuk siswa sebelumnya tuh sering banget disuruh bikin jaringan semantik tapi dia bikinnya jadi sebuah flowchart. Nah, ini berbeda ya dengan flowchart. Diwanti-wanti jangan sampai nanti saya lihat tugasnya masih ada yang ternyata dia bikin flowchart. Oke. Saya absen ya. Abdul Rahman ada? Abdul Rahman? Ini juga. Abdul Rahman.
Ahmad Farid. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Nathan Firdaus. Ahmad Nathan Firdaus. Waduh, orangnya kemana ini? Dava Faizuddin Aktaf. Java. Hadir, Pak. Oke. Dijaki Arta Putra. Hadir, Pak. Fernanda Harjoki Putra. Hadir, Pak. Gary Lodowik Putra Saban. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Heidi Angka Wijaya Teja. Heidi. Hadir, Pak. Ibrahim. Hadir, Pak. Ilham Hadiansah. Hadir, Pak. Kairi Syariah. Kairi. Gak ada ya. Lili Karomah. Hadir. Oke. Rahmat Putra. Romi Fadli. Hadir, Pak. Muhammad Rifki Firdaus. Muhammad Rifki tidak ada. Saat Abdul Rahman. Hadir, Pak. Oke. Si Sandy Aditya. Iya saya. Yakin itu kamu? Bukan Pak, bukan saya. Syahrul Faiz. Hadir, Pak. Teguh Hendro. William Pratama. Yazid. Hadir, Pak. Oke. Ini ada 14. 15. Ada yang belum di absen? Ada satu orang yang belum di absen. Siapa ya? Oke lah. Kalau yang tidak ada. Oke. Ini lagi pertanyaan seputar ini. Seputar jaringan semantik. Itu cara ngisinya yang memakai Bapak jelasan yang tadi, tidak, Pak? Yang mana? Yang cara ngisi latihannya, Pak. Cara isi latihan yang mana nih? 1, 2, 3. Iya, semuanya. Ada nggak, Pak, yang Bapak jarang ini yang di atas? Gimana? Sorry, suaranya. Mau ngisinya nih, Pak. Ada nggak contohnya di atas? Banyak. Banyak. Semuanya Ada. ada. Ya, Pak? Iya. Kan? Kalau yang satu kan ini ayam nih. Bedanya kalau tadi kan kita bahasnya tuh burung. Kayak ini kan di burung nih. Kalau ini saya ganti doang jadi ayam. Ya, siap. Ada ya, Pak? Iya. Contohnya pun ada semua. Mau yang secara umum, secara yang khusus, dan apa satu lagi objek yang sama. Ada juga semuanya. Terima kasih, Pak. Oh iya ya, saya ada tambahan. Namanya apa ya? Oh, dia udah berubah. Nah, jadi dia.
Buat contoh itu ya Pak. Iya, ini saya tidak di-endorse ya. Tolong, saya bukan afiliator. Ini doang sih. Saya dulu namanya bukan ini, tapi sekarang jadi apps Diagramnet. Sebenarnya ini ada banyak sebenarnya, dia nggak cuma ini doang. Cuma buat cara kita mau tadi bikin diagram semantik, mau bikin flowchart, bikin apapun. Di sini sebenarnya lengkap. Jadi kita udah tinggal buka ini, cuma tinggal fokus ke bisnis prosesnya aja, cuma tinggal drag and drop gitu kan, klik ya, tinggal klik doang sebenarnya. Kalian nggak perlu buka pakai paint, kalian gambar otaknya kalian ini, tapi baik lagi terserah kalian mana yang menurut kalian lebih mudah. Ini kita bikin new misalnya, dan dia baik tuh, ada diagram class, ada flowchart, entity diagram, mau sequence diagram, mau ini, oke, ini mau dari kebutuhan bisnis. Juga ada banyak. Nah, si semantik ini pakai yang mana dia? Waduh, dia udah jadi banyak banget ya. Udah back kelainan cloud juga. Bukan. Nah, kayak ini boleh. Nah, ini ya. Ini contohnya gitu kan. Nah, kalian pakai ini udah. Tinggal tinggal bikin kalau udah dapat gitu, copy paste, kalian butuh ini, terus tambahin relasi dari sini mau ke sini. Nah, terus kalian tambahin teksnya di sini, hubungannya sebagai apa, relationnya. Nah, ini buat kalian nih kalau mau bikin terserah gitu. Sebenarnya ada banyak, nggak cuma si apps diagram.ini. Kalian mau pakai yang lain pun juga nggak ada masalah. Ini informasi aja buat kalian supaya mempermudah kalian. Jadi kalian nggak usah ngegambarin satu-satu atau apapun. Nah, di sini kalian tinggal pakai. Cuma tadi ya, saya wanti-wanti bahwa penggunaan semantik itu kalau kalian pakai bulat semua, pakai kotak semua, jangan ntar yang satu bulat, yang di sini pakainya jajar genjang gitu kan, yang di sini ntar bentuknya tabung atau apa. Nah, ini salah nih. Oke, kalau kayak gini saya nggak akan nilai. Kan udah ngawur. Oke, walaupun sepele gitu ibaratnya. Oke, apalagi tiba-tiba dia jadi bikin flowchart, itu ada if, ada perulangan, segala macam. Nah, intinya ini kita masih bentuk dasar gitu. Kita ngeliat suatu situasi, ngeliat suatu masalah, kita cuma lihat gitu, ada informasi atau kronologi apa yang bisa didapat dari informasi itu, lalu kalian gambarkan relasinya antara satu buah pengetahuan dengan pengetahuan lainnya, hubungannya itu apa. Oke. Itu aja dari saya. Ini informasi buat kalian, kalau kalian mau pakai silahkan, kalau kalian mau punya yang lain atau lebih gampang, lebih simple, ya kenapa enggak gitu, pakai aja gitu. Oke, itu aja dari saya, thank you untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu minggu depan itu ya. Kita masuk bulan puasa ya. Iya, Pak. Iya Pak. Bulan puasa. Oke, siap. Berarti tadi upload di e-learning kan? Iya, nanti saya update untuk materi sama pengumpulan tugasnya. Oke, itu aja dari saya. Thank you semuanya. Bye. Kasih, Pak. Ayo. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Sat.